Saudara, untuk kuliah hari ini kita bicarakan apa yang berkaitan dengan barisan eksak. Kuliah ini akan saya upload di dalam YouTube ya. Apa yang dinamakan barisan eksak di sini, yaitu berkaitan dengan barisan daripada submodul M ini ya. Jadi submodul M ini merupakan suatu submodul daripada dari modul M ya, atas suatu ring R ya. Jadi di sini mungkin dia barisannya itu tak hingga dari dua sisi. Jadi maksudnya apa? Di sini kita bisa lihat ini sebagai tengah-tengahnya ya. MI yang berikutnya MI plus 1, MI plus 2 dan seterusnya. Lalu yang sebelah kiri MI min 1, MI min 2 dan seterusnya ya. Bagaimana diberikan dalam persamaan 7, 10 ya. Barisan 7, 10 ini dinamakan suatu barisan eksak bila image daripada FI min 1 itu sama dengan kernel daripada FI. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat ada apa? Ada fungsi MI, ini submodul ya. Lalu di sebelumnya ini ada submodul juga. Ini adalah apa? M I min 1. Lalu tentunya ini fungsi daripada apa? F I min 1. Kapan dinamakan barisan eksak ini? Kita gambar kurang satu lagi ya di sini. Ini ada M, tentunya I plus 1. Nah, di sini ada fungsi yaitu FI. Yang kita butuhkan di sini image. Jadi ini kita petakan di sini. Oke, kita lihat hasil ini kita ini ya. Kita butuhkan fungsi FI min 1 itu bekerja dulu di sini. Ini image-nya ya. Ini sebagai image daripada FI. Lalu ternyata nanti image FI itu harus sama dengan kernel daripada apa? FI. Oke. Sekarang kita melihat yang di sini itu, oke, kita pakai warna ini. Ini nanti dijadikan kernel ini. Nah,
Ini 0 ya. Jadi di sini akan memenuhi kondisi apa? Kita tulis kondisinya yang dipenuhi itu adalah apa? Bahwasanya image daripada f i-1 ini itu sama dengan himpunan kernel daripada apa? Fi. Jadi saudara bisa lihat di sini gambar ini ya, fungsi itu harus habis ini yang untuk MI besar oleh Fi-1 dipetakan ini menjadi yang biru ini adalah image. Oke, lalu image daripada Fi ini tentunya berada di himpunan Mi besar. Ini merupakan himpunan bagian daripada apa? Mi besar. Dan oleh Fi, Mi besar itu kalau kita lihat juga akan dipetakan ke, saya akan gambar lagi, ini dipetakan ke sini. Nah, ini tentunya image daripada apa? Mi. Yaitu yang berada di Mi plus 1. Yang berikutnya kita lihat pemetaan Fi. Itu memetakan Mi besar ke Mi plus 1. Di antaranya ada sebagian yang namanya image daripada ini Fi-1 yang merupakan himpunan daripada Mi itu yang hijau ini ya. Ini benar bagian daripada Mi itu dijadikan 0 oleh Fi ini. Yaitu kalau dijadikan 0 itu adalah apa? Merupakan apa? Kernel. Untuk setiap apa? I ya. Maka kalau kedua ruas ini sama, barisannya dinamakan barisan eksak. Oke. Itu adalah merupakan satu definisi barisan eksak ya. Di barisan eksak sekali lagi apa? Kita lihat ya di sini. Kalau kita ambil tengah-tengah ini ke kirinya juga mungkin bisa ada terus, di kanannya ini juga bisa. Di kirinya ke sana juga ada submodul-submodul. Barisan-barisan submodul-submodul ini membentuk barisan eksak. Itu kalau yang pertama tentunya ada homomorfisme dari Mi-1 ke Mi yaitu Fi-1. Lalu dari Mi ke Mi plus 1 itu homomorfisme Fi yang masing-masing memenuhi kondisi image daripada apa? Fi-1 itu sama dengan kernel Fi. Untuk setiap I, maka barisan ini dinamakan barisan eksak. Oke. Sebagaimana yang telah tadi kita statistikkan dalam gambar yang telah kita bahas ini. Selanjutnya, kita lihat di sini. Untuk menyingkat tulisan notasi himpunan 0 ini cukup ditulis 0.
Maka untuk sembarang modul M atas R ada dengan tunggal R homomorfisme, yaitu ini, ingat saudara baca ini himpunannya 0 itu yang isinya hanya 0 ke sembarang modul atas R. Dan kita tahu 0 itu pasti apa, submodul dari sembarang modul. Dan di sini dipetakan karena hanya satu ini, dan ini ada M. Tentunya apa? Pasti fungsi ini harus habis, isinya hanya satu. Di sini bawa ke M. Ingat, homomorfisme itu adalah netral dibawa ke netral. Tentunya di sini juga dibawa ke 0. Nggak ada ke yang lain ini 0. Ini jadikan 0. Ini. Lalu yang sebaliknya sekarang kita lihat apa? Yang sebaliknya ini itu kalau kita lihat itu ada M di sini. Lalu apa? Di sini ada himpunan 0. Nah, karena fungsi itu harus habis dan yang ini tuh adalah apa? Yang kanan ini hanya isinya satu. Ya mau tidak mau ini semuanya dijadikan 0. Ini. Jadi semua M ini dijadikan 0. Maka kita tahu ini nanti berkaitan dengan kernel. Jadi maka untuk sembarang modul M atas R itu ada dengan tunggal. Ini satu pertama. Homomorfisme dari 0 ke M tentunya diberikan oleh ini. Dan kita tahu ini pasti satu-satu homomorfismenya. Sedangkan yang ini pasti homomorfismenya pada fungsi ini. Karena apa? Oh, maaf ya. Ya pada ya. Betul, pada. Karena apa? Yang apa? M itu semuanya dipetakan hanya pada satu himpunannya. Domainnya M, kodomainnya himpunan 0. Habis ya. Yang ini merupakan apa? Pada pemetaan pada, sedangkan ini pemetaan satu-satu. Oke, dalam pembahasan ini masing-masing kasus bahas di atas itu dinamakan homomorfisme 0 dan kita notasikan sebagai 0 gitu. Oke, sekarang beberapa kasus. Yang pertama, ada 3 barisan, yaitu himpunannya isinya 0, modul M1, ini modul M2, yang ini tadi khusus, yang dari sini telah kita bahas. Pemetaannya ini pasti satu-satu. Karena apa? Domainnya isinya hanya 0, dipetakan ya karena 1, 0 ini pasti dipetakan ke 0. Nanti ini dilanjutkan ke oleh F ya. Tentunya ini juga yaitu ini M1. Di sini ada M2. Kalau kita gambar tentunya ini.
Kita tahu 0 di sini tentunya juga di sini dipetakan menjadi 0. Dan ini kita kenal sebagai image daripada F. Dan ternyata barisan yang kita bahas untuk kasus 1 ini adalah eksak bila dan hanya bila ingat yaitu image daripada yang di sebelah kiri, paling kiri ini image-nya ini, itu adalah ini hasilnya. Sama dengan kernel. Jadi kita tahu image daripada, kalau ini kita namakan G, ya, jadi image daripada G itu harus sama dengan kernel daripada apa? Kernel daripada F kalau eksak. Nah, kita tahu image ini isinya hanya 1. Sedangkan ini harus sama, berarti mau tidak mau ini kernelnya itu juga ini impunan ini harus isinya ini. Dengan begitu, kalau ini sama, kalau kernel ini isinya hanya 1 elemen, ini berakibat apa? Ini pemetaan ini 1 F-nya itu. Jadi F adalah monomorfisme. Oke. Lalu bagaimana sekarang kalau kita balik? Ini tentunya F ya. Atau ada homomorfisme dari M1 ke M2 yaitu G. Lalu dari M2 ke 0 ini F homomorfismenya. Kapan dia merupakan barisan eksak? Ingat caranya barisan eksak itu adalah apa? Image daripada ini G harus sama dengan kernel daripada F. Dan kalau kita lihat, kita gambarkan ya, coba ya kita gambarkan. Ini yang untuk kasus ini itu berarti apa? Di sini ada M1. Ini. Lalu ini ada apa? M2. Lalu di sini hanya ada himpunan 0. Nah, ini tentunya apa? Yang di sini pasti habis. Ingat fungsi itu habis. Nah, di sini pemetaan ini adalah F. Semuanya dijadikan 0. Itu berarti ini kernel ini. Lalu yang sebelah kirinya itu adalah satu pemetaan dari M1 ke M2. Tuh, ini kita ambil warna yang lain. Ini. Nah, ini ada yang namanya image. Oke. Ini adalah apa? Image daripada apa? G ya. Dan harus sama dengan kernel. Karena barisannya eksak ya. Kernel daripada apa? F. Kapan ini bisa sama? Padahal kita tahu kernel daripada F itu sama dengan apa? M
2. Mengapa? Karena apa? Semua elemen-elemen di M2 itu oleh F dijadikan 0. Itu adalah kernel. Nah, sekarang kalau kita lihat ya di sini, pemetaan G itu memetakan dari M1 ya, ini ke M2 dan persis semuanya image-nya sama dengan M2. Jadi kalau apa? Image daripada apa? Ini image, kita tulis di sini ya. Image apa? Daripada G itu sama dengan M2, ini berarti G itu adalah homomorfisme apa? Pada. Dengan begitu apa? Barisan M1, M2, 0 itu merupakan barisan eksak kalau apa? G-nya merupakan suatu pemetaan pada atau yang kita namakan epimorfisme. Oke, kasus yang ketiga. Dua-duanya kita gabung. Ya, dari kasus yang sebelumnya ya, kasus 1 dan kasus 2. Yang ini tadi sampai di sini itu adalah apa? Kasus 1. Yang ini itu adalah apa? Merupakan kasus 2 ya. Ini sampai ini kasus 1. Sampai ini itu adalah kasus 2. Digabung. Kapan barisan ini merupakan barisan eksak ya. Jadi sekarang barisannya ada 0, M1, M2, M3 ya. Yang sebelumnya tadi kita tahu ini syaratnya apa? Ingat. Jadi syarat 1 tadi kita bisa lihat. Ini. Ya, F-nya merupakan apa? Monomorfisme. Jadi ini adalah F-nya ini 1, 1. Sedangkan kasus ini yang kedua, G-nya itu adalah apa? Pada. Dengan demikian, barisan 0, M1, M2, M3, 0 itu merupakan barisan eksak kalau F-nya 1, 1 dan G-nya itu adalah apa? Pada. Dalam hal ini kita bisa melihat image daripada apa? F itu sama dengan kernel daripada G. Dan berdasarkan teorema dasar homomorfisme, image itu merupakan suatu submodul sehingga kita bisa lihat di sini image daripada F itu tentunya merupakan himpunan bagian daripada apa? M2 dan merupakan submodul ini daripada M2. Ini kita bisa lakukan sebagai modul faktor. Dan kita tahu juga kernel daripada G, yaitu himpunan bagian daripada M2, itu M2 dibagi kernel G ini merupakan submodul daripada apa? Submodul daripada kernel G, submodul daripada M2, sehingga kita bisa dapatkan suatu modul kuasi M2 dibagi kernel G. Dan dia harus sama. Mengapa? Karena barisannya barisan eksak, yaitu kita tahu harus dipenuhi image F sama dengan kernel G. Jadi ini kita bisa ganti sebagai image F itu diganti dengan oleh kernel G karena barisannya barisan eksak. Dan menurut teorema dasar homomorfisme, dia merupakan isomorfik dengan M3.
Oke. Berikutnya ini kita bisa lihat apa notasi kukernel. Dalam hal ini kukernel F itu adalah yang dimaksud modul kuasi M2 dibagi init F. Sehingga kita dapatkan kernel F itu sama dengan apa modul kuasi atau modul faktor M2 init F ini sama dengan karena eksak sama dengan M2 kernel G, dan berdasarkan teorema dasar homomorfisme yang merupakan isomorfik dengan M3 ini. Dan kalau kita lihat apa yang kita bicarakan barusan saja, itu M2 itu merupakan suatu perluasan daripada M1. Di sini dengan menggunakan teorema dasar homomorfisme juga, dia merupakan M1 itu merupakan isomorfik dengan imit F. Karena pemetaannya itu adalah apa? Satu-satu pada ya. Oke, dia isomorfik dengan imitnya dan dia diperluas oleh M3. Oke, dalam kasus 3 dinamakan barisan eksak pendek. Jadi barisannya hanya ada 40, M1, M2, M3, 0. Baik saudara, itu sekedar pembahasan daripada apa homomorfisme grup. Sampai di sini kuliah hari ini sebagai bahan kuliah hari ini.